Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk setiap kami membawa korban syukur kami Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menjadi persembahan yang hidup untuk Engkau. Dan kehidupan kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang terindah dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk selalu erat dengan dengan syukurku
Sambil angkat tanganmu, katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang terindah. Yesusku, selamanya ku melayani Yesus, kami melayani. Inilah persembahan kami kepada Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Angkat pujianmu, angkat penyembahanmu. Inilah hidup kami, inilah penyembahan kami. We lift you high and glorify. Be glorified and magnified. Haleluya. Haleluya. Sungguh berbahagiakah hari ini. Haleluya Tuhan. Berikan salam kali kanan kiri kanan, katakan kalian keren hari ini. Amin. Yes. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, setiap umat Tuhan dapat merasakan bahagia. Mari nyanyikan. Yesus abadi
dalam Tuhan. Ada amin. Ketika kita menaikkan pujian kita, ketika kita naikkan syukur kita, kebahagiaan itu akan terpancar dari muka kita. Haleluya. Mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Yuk, angkat tanganmu. Ya setiap umat yang berbahagia. Mari kita akan nyanyikan. Yeay. Katakan aku bernyanyi biar jemaat saja. Bernyanyi bahagia. Ha 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 ha. Memuji Yesus selamanya. Amin. Malaikat Tuhan bersorak-sorai melihat umatnya bahagia. Amin. Mari memuji, bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia. Haleluya. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Katakan memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Puji Dia selama-lamanya. Haleluya. Orang yang berbahagia pasti hatinya bersyukur. Ada amin. Amin. Kita semua mau selalu bersyukur karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Untuk itu Tuhan kami mau selalu bersyukur dan menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus. Amin. Di sepanjang hidupku hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Katakan bersama, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Hanya di dalam namanya ada pengharapan, di dalam namanya ada kemenangan. Ada amin? Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan kami Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Biar setiap pujian, penyembahan kami datang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Mari katakan bersama. Hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
hari ini sebelum kami dengar firman Tuhan, kami berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga yang akan menyerahkan anak Tuhan. Sekalipun keluarga ini mungkin menghadapi situasi yang rumit dalam rumah tangga mereka, tapi kami percaya Roh Allah tetap hadir menolong mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus, pada saat ini kami akan menyerahkan anak Marco Antonius Putra Sihombing, nama ayah Leonard Sihombing. Sekalipun tidak ada di tempat dimanapun Bapak ini berada Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus boleh mengejar hidupnya. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan hidupnya. Sekalipun mungkin dia meninggalkan Tuhan atau jauh dari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang mengasihi. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus buat Ibu Elizabeth Natalia Siregar. Dia di mana dia sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anak Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, hikmat daripada Tuhan. Sekalipun tidak mudah membesarkan anak seorang diri Tuhan, tapi kami percaya ada Bapa di sorga. Ada Roh Allah yang selalu ada buat kehidupannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus berikan kekuatan, berikan sukacita. Kami percaya Tuhan ibu ini boleh kuat di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dia tetap memandang kepada Tuhan dan imannya tidak menjadi lemah. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan buat anak Marco Antonius Putra Sihombing. Anak ini masih kecil tapi kami percaya dalam malaikat Tuhan yang menyertai. Diberikan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Dia boleh bertumbuh secara jasmani, secara rohani, secara jiwa Tuhan, mentalnya kuat dan tangguh di hadapan Tuhan. Anak ini menjadi kesukaannya Tuhan dan disukai banyak manusia. Kami berdoa berikan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Dia boleh bertumbuh dan kelak boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan anak Marco Antonius Putra Sihombing. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap dipulihkan, kami siap diubahkan paradigma kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang serba terbatas. Biarlah pengurapan Tuhan, Roh Kudus, kuasa yang tidak terbatas boleh mengurapi hamba-Mu. Dan jemaat Tuhan yang mendengarkan sama-sama diurapi oleh Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan kami boleh sama-sama diberkati. Kami boleh sama-sama dipulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Sorry, saya lupa. Sebentar Bu. Saya membagikan surat penyerahan anak. Ya, kita nggak ada baptisan anak, adanya penyerahan anak. Nama anak Marco Antonius Putra Sihombing, jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Dolok Sanggul. Nah ini, ada lagi nama tempat ini ya. 22 Maret 2024, nama ayah Leonard Sihombing, nama ibu Elizabeth Natalia Siregar. Oke. Yuk, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Saya ingin melihat orang-orang yang bersuka cita pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti di poin terakhir kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya pengen nyanyi lagi You Are Good. Pengen, entah kenapa ya, mungkin kalau seorang pengkhotbahnya dulunya WL gitu ya, pengen nyanyi bawaannya ya. Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah minggu terakhir kita bicara tentang worship, tentang penyembahan. Kita sudah belajar, boleh slide-nya. Selama, ini di depan gak muncul ya. Kita sudah belajar selama beberapa minggu ini tentang penyembahan ya. Kita bicara tentang, nggak muncul nih. Ya, penyembahan kita bicara tentang pribadi yang kita sembah, sosok yang kita sembah. Boleh ini munculin di depan juga? Oke? Ya. Wah, ini harusnya cepat nih. Saya nggak bisa, mata saya nggak ada di belakang Bapak Ibu Saudara.
Ya. Yang kedua kita sudah belajar bagaimana penyembahan itu hidup ketaatan kita kepada Tuhan. Obedient. Bagaimana Abraham taat kepada Tuhan, dia ketika Tuhan memerintahkan dia untuk menyerahkan anaknya. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana penyembahan itu bicara tentang hormat. Rasa kagum kita akan menghasilkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita yang menghormati Tuhan. Ya, kemudian juga penyembahan bicara tentang persembahan, sacrifice. Tadi lagu-lagunya kami persembahkan, hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan mempersembahkan hidup kita bukan pada waktu di gereja saja, tapi dalam keseharian kita Bapak Ibu Saudara. Dari Senin sampai Sabtu, dari Senin sampai Minggu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Aktivitas kita, keseharian kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, saudaraku dikasih Tuhan. Yang berikutnya juga kita sudah belajar bagaimana, nah ini dia. Poin yang berikutnya, kita belajar bagaimana penyembahan itu sikap hati kita, di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini ada satu cerita di dalam Lukas pasal 18, Bapak Ibu Saudara, tapi saya akan bacakan dari ayat sebelumnya ya. Di mana nih kisahnya menggambarkan tentang ilustrasi atau perumpamaan yang Tuhan berikan tentang doa. Kalau kita baca dari ayat pertamanya itu kisah seorang hakim yang tidak benar. Ya, ini masih bicara tentang doa. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara dari ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Ternyata kalau kita suka nganggap diri kita paling benar, suka jadi repot, bikin repot orang. Betul apa betul? Suami istri aja kalau yang satu menganggap diri paling benar. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini perumpamaan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus gak kalimatnya? Bagus gak? Saudara boleh buka di Alkitab saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus gak kalimatnya begitu? Kita diajak untuk mengucap syukur. Bagus gak? Bagus. Ya. Aku mengucap syukur kepadamu, tapi ini kalimat berikutnya nih. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Nah, karena aku, perhatikan. Kita mengucap syukur bukan karena aku, bukan karena sayanya. Aku mengucap syukur karena Tuhan. Amin. Seharusnya kita mengucap syukur karena Tuhan sudah lakukan sesuatu dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan pusat penyembahannya orang Farisi ini adalah karena aku. Berarti diri sendiri karena aku. Perhatikan, tidak sama seperti semua orang lain. Wih. Pernah doa begini? Kalau lagi kesel sama suaminya, istrinya berdoa di depan suaminya karena aku tidak sama seperti suamiku. Ya kan? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti, nunjuk lagi, pemungut cukai ini. Dulu kita teman-teman pas mau meeting acara TWF gitu ya, ada satu teman saya suka bercanda kalau doa dia. Kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan yang luar biasa. Hamamu berdoa supaya teman di sebelahku makannya tidak kebanyakan. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kayak ngasih tahu jasanya sama Tuhan. Bukankah kita kadang gitu sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lagi ngalamin masalah, Tuhan bukannya aku sudah melayani Tuhan. Bukannya aku sudah berpuasa. Bukannya aku sudah memberi hidup, tapi kenapa Tuhan izinkan? Perhatikan, itu pusat penyembahannya bukan Tuhan, tapi dirimu sendiri. Pernah gak kita ngalamin kayak gitu, Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau menghadapi masalah,
Lalu doamu, Tuhan bukankah aku udah nabur buat gereja? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah begini, bukankah aku sudah begini? Tetapi kenapa kau izinkan? Pernah gak saudara berdoa seperti itu? Keliru gak doa seperti itu? Keliru Bapak Ibu Saudara. Karena pusat penyembahanmu bukan lagi Tuhan tetapi dirimu sendiri. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Diomongin lagi perpuluhan. Tuhan aku udah ngasih perpuluhan buat Bapak Gembala. Tolong ingat aku Tuhan. Ini saudara, tapi perhatikan ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, perhatikan ayat 13, ini doa yang disampaikan pemungut cukai ini panjang gak? Halo panjang gak? Tidak ya? Karena memang pada dasarnya orang Farisi itu doa bertele-tele kan? Jadi Bapak Ibu Saudara kalau berdoa tuh jangan bertele-tele. Doa makan ya doa makan, gak perlu fakir miskin, gak perlu bangsa dan negara, gak perlu gereja, gak perlu berdoa untuk kota. Ya, pas buka mata mie yang tadinya panas udah gak panas. Ya, kerupuknya udah pada peot semua. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Ini konteks pada waktu beribadah. Terus dikasih Tuhan, mungkin kita sama-sama datang ibadah kepada Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan. Tapi yang Tuhan tanyakan adalah motif di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Apakah pusat penyembahan kita adalah Tuhan atau bahkan diri kita sendiri seperti orang Farisi ini. Terus perhatikan ayat ini dari ayat 11. Aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku berpuasa, aku begini, aku begini. Seharusnya ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, pusat penyembahan kita harusnya Tuhan kita yang kita sembah. Amin saudara. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saya ingat sekali ketika Tuhan izinkan papi sakit. Saya sama mami berdoa, kita tidak pernah ngomong gini, Tuhan kau lihat hambamu sudah pelayanan begini banyak. Kenapa Tuhan izinkan? Kami cuma berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sakit, Tuhan kasih kami kekuatan. Berulang kali saya bilang sama papi, papi sekalipun fisik papi lemah, tapi imannya jangan menjadi lemah. Amin. Sekalipun fisiknya lemah tapi imannya jangan menjadi lemah. Terus dikasih Tuhan ketika kita datang sama Tuhan, apa motif di dalam hati kita? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya saya mau katakan penyembahan itu sikap hati yang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kalau datang sama Tuhan pagi hari ini. Dengan kerinduan saudara-saudara datang dengan kerendahan hati, Tuhan kau melihat keberadaanku. Mungkin kau datang sama Tuhan, aku bersyukur Tuhan masih tolong hidupku. Aku ngalamin kesulitan, aku ngalamin pergumulan, tapi Tuhan tolong hidupku. Mungkin saudara datang sama Tuhan ketika saudara menghadapi mungkin melakukan kesalahan. Saudara datang sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun di hadapan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari bawa sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saudara mau setiap kau pulang dari ibadah, engkau menjadi orang yang dibenarkan Allah. Amin. Orang yang dibenarkan, kalau orang itu dibenarkan maka hidupnya dibebaskan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, yang berikutnya saudaraku dikasih Tuhan. Ya, jadi worship I-nya adalah intimacy. Nah, ini dibahas. Di TYF juga dibahas. Bicara tentang keintiman kita, bicara tentang kedekatan kita sama Tuhan.
Mazmur 63 ayat 1 sampai 3, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allahku, engkau Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu, sama-sama kita baca ayat ini, 2, 3. Sebab kasih setiamu apa? Lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, jiwa manusia selalu mengalami kehausan. Pada waktu itu Daud berada di padang gurun karena sedang dikejar-kejar untuk dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Berulang kali dia lari ke padang gurun, mau dibunuh sama Saul, mau dibunuh sama anaknya, saudaraku dikasih Tuhan ya. Jiwa kita, jiwa manusia itu selalu mengalami kehausan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencoba memuaskan dahaga jiwanya dengan cara-cara yang keliru. Ada yang berusaha memuaskan dahaga jiwanya dengan seks, dengan kekayaan, dengan popularitas, namun semua akan kandas karena tidak pernah memuaskan dahaga jiwanya, kehausan jiwanya yang sesungguhnya. Kepuasan dengan cara-cara yang demikian bersifat sementara. Ada orang yang ketika sumpek di rumah, ya ingin memuaskan jiwanya, pergi ke tempat dugem, jeduk. Mungkin saat itu seketika kayak merasa dipuaskan, pulang capek lagi. Bahkan pusing kali. Ada orang yang memuaskan, saya punya teman kalau lagi stres belanja. Ada di sini kalau stres belanja, pulang stres lagi, uangnya habis. Berusaha memuaskan jiwanya dengan hal-hal yang bersifat sementara. Tapi tahukah saudara, jiwa kita hanya bisa dipuaskan oleh satu pribadi, yaitu pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan jiwa kita, amin. Amin saudara, karena hanya Dia yang sanggup memuaskan jiwa kita. Dia adalah penulis kisah hidup kita, Dia pencipta kita. Hanya Dia satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Pemazmur mengatakan apa? Daud katakan, engkau ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Manusia itu selalu mencari kepuasan. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Keintiman kita kepada Tuhan, itu membuat kita lebih lagi kenal sama Tuhan. Suami istri kan perlu intim, perlu kenal satu dengan yang lainnya. Ya. Dan yang namanya kenal ini harus disengaja. Amin. Kedekatan ini perlu disengaja. Coba yang lagi pacaran, apalagi LDR. Janganlah kota Sukabumi mah, apalagi cuma beda-belokan. Coba yang LDR deh, pastikan ada momen harus cuti. Momen harus meliburkan diri, pengen ketemu. Kalau sama-sama kota Sukabumi mah gak perlu cuti ya. Pulang kerja bareng-bareng langsung ketemu ya. Ada momen harus ketemu. Untuk apa? Kenal, saling kenal. Ya, kemarin berapa minggu waktu yang lalu, bulan pertama ya. Minggu pertama waktu kita seminar, Pak Pendeta Ishak Tulus dia cerita ngomong sama anaknya, apa kamu sudah kenal sama dia? Anak cowoknya bilang, saya sudah kenal 80%. Yang lagi pacaran, kamu bilang kenal 80% itu bohong. Karena yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun pun kadang belum kenal. Ya Pak ya? Betul apa betul? Betul apa betul? Ya bahkan belum kenal. Makanya perlu kenal. Saudara mau lebih lagi kenal Tuhan? Mau lebih lagi kenal Tuhan? Butuh apa? Kedekatan. Butuh waktu. Butuh diupayakan. Ada orang pengen ketemu sama pacarnya. Dia ngeluarin duit otomatis gitu kan. Meluangkan waktu. Sama juga untuk kita mau kenal Tuhan. Ada kalanya kita perlu lebih lagi saudara. Kemarin saya lihat satu YouTube. Kepikiran lagi pengen kuliah. Kuliah teologi ya. Pengen lebih lagi kenal Tuhan. Irin kan sekarang lagi kuliah ya. Keluar duit gak? Keluar duit. Untuk kenal Tuhan tuh memang
butuh pengorbanan. Amin. Terlebih lagi waktu kita. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Pemazmur dia menyadari jiwanya, hidupnya hanya dipuaskan oleh Tuhan. Makanya dia punya effort yang luar biasa untuk lebih lagi kenal Tuhan. Sudahkah kita setiap pagi, kita bangun pagi, kita berusaha untuk lebih lagi mencari Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan apa? Ya, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu. Perhatikan, tubuh itu mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwa. Karena jiwamu haus, maka engkau hadir saat ini. Tubuhmu digerakkan untuk datang ke tempat ini. Amin. Tubuh itu mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwa. Ya, tubuhku rindu. Otomatis kalau rindu itu pengennya bertemu. Amin saudara, bertemu. Ingin jumpa sama Tuhan, ingin memandang wajahnya Tuhan. Dikatakan ayat yang tadi selanjutnya, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaan. Jadi pada waktu kita datang dengan kerinduan kita datang, Tuhan aku rindu akan Engkau. Yang kita lihat apa yang kita pandang? Kekuatan daripada Tuhan. Kita memandang hadiratnya, memandang wajahnya Tuhan. Sambil melihat kekuatan. Saudara datang ya selalu dekat sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, saudara intim sama Tuhan, saudara saat teduh sama Tuhan. Untuk apa sih? Menyerap energi dari Tuhan, betul? Kekuatan yang daripada Tuhan, untuk melewati hari demi hari kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan, amin. Kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Perhatikan, sebab kasih setiamu. Your favor has said, lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Orang yang intim dengan Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang selalu kenal sama Tuhan, bibirnya selalu memegahkan Tuhan. Haleluya. Saya kira percaya saudara gak perlu disuruh-suruh deh. Ayo angkat tangan, ayo puji Tuhan, hari sembah Dia, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Gak perlu disuruh-suruh karena engkau intim, dekat sama Tuhan, itu otomatis keluar dari hidupmu. Amin saudara? Haleluya. Yang terakhir, P-nya adalah presence of God. Untuk apa kalau kita nyembah sembahan, kita lakukan ini tuh segala macam, tapi kalau gak ada hadirat Tuhan. Saya minta para pemain musik. Apa-apa Kak Willy mau ke belakang dulu. Minta pemain musik. Kita butuh hadirat Tuhan. Kita udah belajar penyembahan ini itu, tapi kalau Tuhan gak hadir. Kita perlu presence of God, kehadirat Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal 5 ayat 13 sampai 14. Ini kisah bagaimana Salomo, saudara. Di mana Salomo ini akan mentahbiskan bait suci yang didirikannya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak, sama-sama katakan serentak. Serentak itu artinya apa? Bersama-sama. Artinya satu hati. Jadi pada waktu kita ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita perlu satu hati. Amin. Memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara, sama-sama katakan menyaringkan. Menyaringkan gimana? Artinya apa menyaringkan? Artinya apa? Segenap hati. Amin. Kalau kita memuji Tuhan harus apa? Segenap hati. Amin saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Segenap hati gak tuh? Ku mau selalu bersyukur. Syukurin lu gitu. Itu segenap hati gak Bapak Ibu Saudara? Ku mau selalu bersyukur. Amin. Segenap hati. Menyaringkan suara. Saudara bisa menyaringkan suara? Saudara bisa menyaringkan suara?
Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. 2, 3. Itu mah gak menyaringkan suara tuh. 2, 3. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Lebih lagi. 2, 3. Itu paling kenceng. Kalau tim kesayanganmu nyetak gol kayak gitu. Gol. Coba kebayang kalau komentator ya. Ya para pemain nomor 7 sedang menggocek bola, dioper kepada nomor 9 dan gol. Aneh gak sih ngomong golnya gitu? Dan terjadilah gol. Coba yang terjadi waktu ngomong gol gimana? Gol! Bener gak? Menyaringkan suara. Mari Bapak Ibu Saudara kalau nyanyi memuji Tuhan tuh harus menyaringkan suara. Amin. 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 Nah, lagi katakan sebab Tuhan baik. Nah, makanya tuh saya suka ya kalau ngeliatin TNI itu lagi nyanyi tuh. Marsnya ataupun nyanyi apa. Tepuk tangan tuh gak ada yang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kasih kick. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Kasih ya. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Lebih lagi katakan. Yeah, we worship you. God. Hallelujah, hallelujah. We worship. Bagi berdiri, come on. Who you are. Say, we worship you. Hallelujah. See you, who you are. Dalam doa. We worship you. Lebih keras lagi, come on. Hallelujah. Who you are. Lagi katakan. We worship you. Hallelujah. 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 See you who you are. You are cool. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan dong Bapak Ibu Saudara. Bilang kanan kirimu. Gitu dong. Mau menyaringkan suara? Mau menyaringkan suara? Amin saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Ceracap menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik. Sambil memuji Tuhan dengan ucapan apa? Sebab ia baik. Amin. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dulu ya WL zaman dulu kayak gini Bapak Ibu Saudara. Ya jemaat Tuhan kok loyo, ayo lebih semangat lagi kok loyo banget. Belum makan kah? Beres nge-WL saya panggil. Kamu bawa jemaat Tuhan tuh lebih semangat lagi, jangan ngomong gitu. Ntar kalau jemaatnya bilang emang gue loyo, kenapa? Cara ngajaknya gini, mari Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Mari berikan lebih lagi buat Tuhan kita. Itu arahkan kepada kebaikan Tuhan. Jadi kalau ngelihat jemaat Tuhan, gitu, arahkan kepada kebaikan Tuhan, arahkan kepada kemuliaan Tuhan, arahkan kepada kedahsyatan Tuhan, amin. Supaya apa? Oh iya, aku mau memberikan yang terbaik karena Tuhanku dahsyat, Tuhanku baik, Tuhanku ajaib. Jadi jangan lagi, ayo kurang semangat. Loyo, emangnya acara di TV? Acara-acara kayak apa sih? Kalau konser-konser, mana suaranya? Ya elah. Soalnya dikasih Tuhan, sebab ia baik, perhatikan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Ini bicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan. Bicara tentang hadirat Tuhan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu. Sebab
kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Haleluya. Menyaringkan suara. Serentaknya itu harus kompak. Saya berulang kali ngajarin Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan itu harusnya ngikutin snare drum. Coba kasih snare drum. Pukul. Nah, tepuk tangannya kalian gimana biasanya? Ikutin. Salah. Lang. Coba lagi. 1, 2, 3. Nah, ikutin snare. Tak, tak. Nah, harusnya ngikutin snare. Ada yang gitu, nanti ada yang ngikutin hi-hat, ada yang ngikutin kick, gak serentak. Saya waktu itu ikutan seminar praise and worship, tepuk tangannya harusnya ngikutin snare drum. Ikutan hitungan kedua atau keempat, ya serentak. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. 2 ayat terakhir, Mazmur 100 ayat kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara datang ke tempat ini dengan sukacita? Saudara datang ke tempat ini dengan sukacita? Datanglah ke hadapannya dengan, kalau sorak-sorai emangnya gimana nyanyi kalau sorak-sorai? Iya, gitu kan? Masa? Yeah. Yeah. Nah, kita suka bikin permainan tuh ya, Simpson, Delilah dan singa. Kemarin ajarin singanya, wah itu mah lain singa tuh, pudel. Serve the Lord, perhatikan. Ketika kita beribadah, kita sedang melayani Tuhan dengan hati kita. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kalau dikasih Tuhan, kebiasaan orang-orang Yahudi ketika mereka mau masuk dalam bait Tuhan, bahkan dari perjalanan mereka menuju tempat-tempat milik pusaka mereka sampai ke Yerusalem, mereka memuji Tuhan, menari-nari. Ya. Makanya salah satu gaya pujian dan penyembahan yang paling luar biasa itu Daud. Bukan menari seperti Daud menari. Like David dance. Kenapa? Itu menjadi gaya pujian dan penyembahan. Karena dia all out. Firman Tuhan katakan dia menari dengan sekuat tenaga, berikan yang terbaik. Istrinya bilang apa? Kamu mempermalukan diri kamu. It's okay kalau orang bilang, lebay kamu nari-nari, lompat-lompat. Biasa aja lah. Asal kita berikan yang terbaik buat Tuhan dari hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, it's okay kalau bilang, nari-nari. Padahal mah kalau nari K-pop gitu kan diikutin gitu kan sekuat tenaga. Tapi kenapa buat Tuhan tidak? Ya, sungguh perhatikan ayat yang terakhir, 140 ayat 13. Surely, perhatikan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Surely the righteous shall give thanks unto thy name. The upright shall dwell in thy presence. Orang percaya, anak-anak Tuhan, orang yang hidup dalam penyembahan. Tadi dikatakan hidupku adalah penyembahan. Orang yang hidupnya dalam penyembahan, dia akan selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Selalu ada mesbah, selalu ada pujian, selalu ada penyembahan. Selalu setiap waktu menaikkan pujian dan penyembahan dikatakan, surely Bapak Ibu Saudara, pasti orang benar akan bersyukur kepada namamu. Jangan diganti dong. Surely, ya. The upright shall dwell in thy praise. Orang yang benar, orang yang jujur, orang yang hidupnya memberikan dirinya kepada Tuhan, selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang dikatakan amin. Kesimpulan nih Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar selama 1 bulan ini. Worship experience, W-nya adalah worthy, ini bicara tentang pribadi yang kita sembah. Yesus adalah pribadi yang sangat layak untuk kita sembah. Yang kedua, O-nya adalah obedient, bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. R-nya reverent, itu bicara tentang hormat kepada Tuhan. Ketika kita kagum akan Tuhan, maka kita akan menghormati Tuhan. S-nya bicara tentang sacrifice, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya humility, bicara tentang kerendahan hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. I-nya bicara tentang intimacy, keintiman dan kedekatan kepada Tuhan. P-nya bicara tentang presence of God, kehadirat Tuhan. Saya menyanyi lagu tadi aja ya, You Are Good ya. Mari kita bangkit berdiri.
Kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Karena Dia baik. Haleluya. Good and your mercy endureth forever. Lagi katakan, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good and your mercy endureth forever. We will sing to you, Lord. People from every nation and tongue, From generation to generation, we worship you. hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you. You are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. From generation to Come on. generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. Oh, you are good. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, you are, yes, you are. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. You are, Cepat tangan-tangan. You are good. all the time, all the time. You are good. Cepat katakan. You are good. All the time, all the time. You are. Come on, music. People from every from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you. We worship
Come on, sing it up, come on. Hallelujah. Hallelujah, we worship you. Who you are. Lebih lagi katakan jemaah. We worship you. Mari kan nyaringkan suaramu. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. 1, 2, 3, we Worship you. lebih keras lagi. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Yeah, we worship Yeah, you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Who you are. Who you are. You are God. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami di sini Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Untuk meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Untuk menyaringkan suara kami lebih lagi Tuhan. Karena Engkau dahsyat. Engkau baik. Engkau ajaib. Engkau mulia dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan mengubahkan hidup kami. Hadirat Tuhan memulihkan kami. Hadirat Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Hadirat Tuhan menguatkan iman dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Namamu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biar Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami lebih lagi mengerti bahwa hidup kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita. Untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan dulu, saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari setiap kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Aku berbahagia. Yakin teguh diliputi
di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati saudara kami yang sudah melayani baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, urapi lebih jauh ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan sepekan, mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan sendiri akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ada 2 saudara kami yang pertama kali hadir dalam kebaktian ini. Bila Tuhan berikan anugerah, kekuatan, kesehatan agar dia boleh terus rajin dan setia mengiring kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk beberapa anak-anak yang akan sekolah ke luar kota. Tuhan juga akan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah suamimu, Amin. diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakanmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.